Oke, assalamualaikum Mas Bro. Ketemu lagi di Redline Channel ya. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di judul, hari ini kita mau unboxing sama komparasi knalpot Noctus untuk CRF versus Norifumi RV1 untuk CRF juga. Saya dapatnya second ya. Cuman masih oke banget sih, masih 90-95% lah kondisinya. Di awalnya di OLX, terus saya suruh penjualnya untuk pasang di Shopee kalau nggak salah kemarin. Oke, langsung aja kita ke unboxing aja. Oke, ini dia barangnya Mas Bro. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya dapatnya second, cuman kondisinya masih oke banget. Ini kardus-kardusnya aja masih ada dari Norifumi-nya ya, dari Noctus-nya. Saya nyari-nyari Noctus ini emang susah banget sih yang second ya. Rencananya sih mau beli baru, cuman nabungnya nggak kekumpul-kumpul gitu ya. Jadi nyarinya emang yang second akhirnya. Se-Indonesia itu cuman kalau nggak salah di OLX cuman ada 3 tuh. Di Pekanbaru, terus di Sulawesi, sama terakhir saya dapat yang di Malang gitu ya. Nah karena di Malang ongkirnya mungkin juga masih reasonable, akhirnya ya udah saya minta penjualnya untuk ngeliatin atau motoin barangnya, terus di videoin lagi sama penjualnya, dan ternyata kelengkapannya juga masih oke ya. Nanti kita lihat di dalamnya. Nah ini bungkusnya juga masih oke. Terus kardus-kardusnya juga masih original dari Noctus. Kenapa sih mau upgrade ke Noctus? Ya sebenarnya pengen upgrade aja, karena dari sisi tampilan kan RV1 itu kecil gitu ya, cuman nyempil di body di belakang gitu. RV1 yang shorty memang ya, jadi kelihatannya kecil. Terus kalau dari sisi suara sih oke sih, oke banget kalau yang RV1 menurut saya ya, karena ya supermoto itu kan identik sama brab-brab gitu kan. Nah kalau RV1 itu brab-brab banget, brab-brabnya dapat. Nah ini barangnya teman-teman, tuh kelengkapannya juga masih oke. Kata penjualnya sih baru 50 km karena buat ngetes doang ya. Ini ada stikernya komplit ya, masih ada stiker-stikernya. Nah ini yang bagian depan tuh masih oke. Nah itu ada fokus. Nah itu ada lasernya ya, Noctus. Terus leherannya juga masih oke sih. Katanya sih baru jalan 50 kilo katanya, kata penjualnya, tapi kayaknya udah lebih ya karena udah mulai menghitam kan itu knalpotnya. Terus lanjut lagi. Nah ini stiker-stikernya juga kayaknya masih komplit ya. Ya mungkin ada yang berkurang, tapi saya nggak terlalu suka masang stiker, jadi ya mungkin kita pasang sebagian aja nanti. Tuh, Ori Noctus Performance and Power. Oke, terus lanjut ke ini yang body silencernya ya. Nggak fokus nih kameranya nih. Oke, iya, kita buka dulu pelan-pelan. Nah itu baru fokus kameranya. Harusnya sih masih mulus ya kalau cuma 50 km kan katanya. Tapi kita lihat aja nih. Nah itu bodinya, ya masih mulus sih, masih mulus. Cuman memang nggak ada itu ya, nggak ada stiker yang QR code-nya itu loh. Kalau yang RV1 yang saat ini nempel di motor masih ada. Kondisinya masih oke, rasa-rasanya juga masih oke ya. Norifumi lah ya, kawan kualitasnya kayak gimana. Terus itu ya dari Norifumi. Secara body masih oke banget, masih mulus. Tuh stikernya juga masih nempel rapi, nggak ada gores-goresan. Tuh las-lasannya juga masih oke. Klem-klemannya juga masih rapat ya. Tuh masih oke sih, itu las-lasannya juga masih oke yang bawah. Nah kita geser ke atas. Nah itu ada sedikit gores, tapi kayaknya nggak isu sih ya. Oke, itu ujungnya oke, masih oke. Nah itu las-lasannya juga rapi ya, khas kualitas Norifumi. Lasernya juga masih oke.
Performance Power 4.0. Wih, leherannya juga masih oke ya. Oke. Terus di situ juga, nah itu sayang banget udah nggak ada QR code-nya ya. Harusnya ada stiker QR yang membuktikan bahwa bener-bener asli gitu ya. Tapi saya cek. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Oke, sebelum kita pasang yang Noctus, kita coba dengerin dulu ya suaranya yang RV1 kayak gimana. Seperti yang saya bilang tadi sih, RV1 lebih dapat brabnya gitu ya, lebih supermoto banget gitu ya. Cuman saya mau upgrade ke yang lebih kalem kalau lagi stasioner. Oke, langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya, yang RV1 kayak gimana. Oke, jadi kayak gitu teman-teman suaranya yang RV1. Gimana? Lebih berasa brab-brabnya kan ya? Nah, udah kita dengerin yang RV1, langsung aja kita pasang yang Noctus. Oke, udah kepasang nih teman-teman. Langsung aja kita cobain aja untuk yang Noctusnya kayak gimana. Ya, jadi gitu aja teman-teman, udah kita unboxing sama kita komparasi ya knalpotnya RV1 versus Noctus. Gimana? Kalau menurut saya sih memang lebih dapat supermotonya si RV1 ya, karena lebih cempreng, lebih brab-brab gitu ya. Nah, kalau yang si Noctus, kalau dari sisi stasioner emang lebih kalem gitu ya. Mungkin kalau untuk RPM rendah itu oke. Misalnya pas lagi masuk perkampungan atau lagi pada jalan di depan orang-orang nongkrong gitu, mungkin lebih sopan gitu ya untuk yang Noctus. Tapi begitu digeber hampir mirip ya suaranya ya. Brabnya juga keluar. Terus ya kesan supermotonya masih dapat. Terus yang paling penting sih dari sisi tampilan dapat banget ya. Yang RV1 Shorty kan ya memang namanya Shorty, jadi pendek, kurang berisi gitu supermotonya. Nah, begitu dipasangin yang Noctus jadi kelihatan lebih padat aja belakangnya. Jadi lebih montok gitu ya. Ya, gitu aja teman-teman, kali ini unboxing sama komparasi knalpot Noctus, Norifumi Noctus T3 untuk CRF versus Norifumi RV1 yang Shorty. Oke, jangan lupa like, komen, sama subscribe kalau teman-teman belum. Kasih tahu juga nih ke teman-teman yang belum atau mau pada beli Noctus atau masih galau antara RV1 sama Noctus. Nah, langsung aja infoin ke teman-teman di video ini. Oke,
Gitu aja, kita ketemu di video selanjutnya. Ciao.